Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Yakuza Apocalypse. Film ini menceritakan tentang perebutan kekuasaan sepeninggal bos Yakuza yang bernama Kamiura. Dia adalah pemimpin Yakuza di sebuah daerah pinggiran kota itu dan memiliki kemampuan membunuh yang andal dan tidak mudah diburu. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, kita langsung disuguhkan aksi seorang Yakuza bernama Kamiura yang membabat habis musuh-musuhnya. Yang mengejutkan, Kamiura tidak mempan ditembak. Pulang dalam keadaan terluka, Kamiura langsung menyedot darah dari seorang wanita seksoi. Di sebuah tempat pemandian, seorang pria bernama Kageyama bergabung dengan kelompok Kamiura. Kamiura yang merupakan manusia setengah vampir ini pulih dalam waktu yang cepat. Kamiura dan kelompoknya ini dihormati warga kota ini karena dianggap membela yang tertindas. Suatu hari, Kamiura menyelamatkan seorang wanita yang diperkosa oleh kelompok Yakuza lain. Bahkan, Kageyama yang menyukai gadis ini, dia langsung membawanya ke rumah sakit dan dengan telaten dia membantu memulihkan kondisinya. Di tempat lain, seorang ayah dan anaknya yang dihimpit kesulitan ekonomi bermaksud untuk bunuh diri. Si ayah yang hendak membunuh anaknya terlebih dulu berhasil dicegah oleh Kamiura. Tak sampai di situ, Kamiura memberikan mereka uang untuk biaya hidup. Kageyama semakin kagum dengan sikap bosnya itu. Dia berharap suatu hari nanti bisa mengikuti jejaknya. Malam itu, Kamiura dan Kageyama singgah di sebuah warung kopi langganannya. Si pemilik warkop turun ke ruangan bawah tanah yang dipenuhi beberapa pria tua yang sedang menyulam dengan kaki di rantai. Satu pria tua dia pilih untuk dieksekusi mati. Bukan es jeruk atau kopi yang dia suguhkan, namun secangkir darah segar. Satu gelas pertama yang coba diminum oleh Kageyama membuatnya muntah. Tak menyerah, Kageyama mencoba gelas kedua dan berhasil menelannya. Di markas Yakuza, Kageyama dimarahi oleh anggota lainnya karena dia tidak memiliki tato di punggungnya, yang dimana tato itu adalah simbol Yakuza. Kageyama beralasan kulitnya terlalu sensitif dan menurutnya jati diri seorang Yakuza tidak terletak pada tato, namun pada kekuatan tangannya. Saat Kamiura datang, beberapa anggotanya yang dipimpin si kapten cewek ini pergi meninggalkan markas. Kageyama kembali mengunjungi Kyoko di rumah sakit. Wanita ini menyadari bahwa Kageyama memberi perhatian lebih kepadanya. Dia bertanya, jika kau punya satu keinginan, apa yang ingin kau lakukan? Bukan menerima cintanya, namun Kageyama menyebut dia ingin memiliki tato seperti bosnya. Seorang pembunuh bayaran berpenampilan koboi sekaligus pembasmi vampir, dia dengan menggendong peti jenazahnya terlihat memasuki kota. Dan satu pria lagi yang kita kenal sebagai Mang Yayan Ruhian berdandan ala TKI yang berangkat dari kampungnya menuju Jepang. Saat Kamiura sedang melintas dengan dua orang warga yang sempat ditolongnya, tiba-tiba Mang Yayan menyerangnya dari belakang. Ketika hendak menolongnya, koboi ini menembak mati dua warga itu. Tak diragukan lagi kemampuan Mang Yayan, dia mampu mengalahkan Kamiura dengan mudah.
Bahkan Kageyama yang bermaksud untuk menolongnya dengan mudah juga dilumpuhkan. Kamiura ditembak mati dengan senjata khusus dari si koboi ini. Dan ngerinya, Mang Yayan melepaskan kepala Kamiura dari tubuhnya. Terungkap, otak pelaku pembunuhan ini didalangi oleh si kapten dan komplotannya yang ingin menggeser Kamiura dari kursi bos Yakuza. Beberapa saat kemudian, setelah mereka pergi, Kageyama sadar kembali dan mengangkat kepala bosnya. Tak diduga, ini yang terjadi. Kageyama menjadi seorang vampir Yakuza menggantikan Kamiura dengan simbol tato di punggungnya. Komplotan Yakuza ini mendatangi warkop milik Hogan. Turun ke ruang bawah, mereka baru menyadari bahwa Kamiura adalah seorang vampir. Dalam kondisi masih lemas, Kageyama menemukan pasangan suami istri sedang dikeroyok oleh anggota Yakuza. Kageyama menyuruh mereka untuk menghentikan perbuatan itu, namun mereka malah menembaknya. Anehnya, Kageyama hanya merasakan kepanasan. Kesal dengan perbuatan mereka, dia langsung menghabisi mereka semua. Karena merasakan lapar dan kehausan, Kageyama menyedot darah dari pria ini. Istrinya marah kepada Kageyama dan memintanya untuk membunuh dirinya. Tak diduga, pria itu bangun kembali dan berubah menjadi seorang vampir. Istrinya bernasib sama, dia digigit juga dan sama-sama berubah menjadi vampir. Seorang gadis sekolahan yang kebetulan melihatnya menjadi korban selanjutnya. Kageyama kembali akan menembak kepalanya sendiri karena dia menyadari dirinya bukan manusia biasa lagi dan telah menyakiti orang yang tidak bersalah. Pikirannya kembali buyar. Dia datang ke rumah sakit untuk menemui Kyoko. Sejenak dia berpikir untuk menghisap darahnya. Namun Kageyama tidak sanggup. Rasa cinta kepada Kyoko mengalahkan rasa lapar dari dalam dirinya. Seorang perawat yang tidak sengaja dia tabrak akhirnya menjadi korban. Saat tidak sadarkan diri, Kageyama bermimpi memakan telur katak yang membuatnya muntah dan menjadi katak bizar. Ketika bangun, Hogan sudah berada di hadapannya. Dia mendapat penjelasan tentang masalah yang terjadi dalam diri Kageyama. Setelah berubah menjadi vampir Yakuza, Kageyama akan mengalami kecanduan untuk menghisap darah dari warga kota ini. Yang disebut lebih memiliki rasa yang enak bagaikan minuman boba daripada darah anggota Yakuza yang rendah nutrisi dengan rasa yang pahit. Kondisi seperti ini sudah dialami bosnya Kamiura. Karena itu, dia menyembunyikan identitasnya. Selembar kertas kosong yang dititipkan kepada Hogan dari mendiang bosnya itu untuk Kageyama. Namun dalam kertas itu tidak ada sedikit catatan apapun. Itu artinya Kageyama harus berjuang sendiri untuk menemukan jati dirinya. Dia datang ke rumah Masaru yang kehilangan ayahnya akibat ditembak mati oleh si koboi dari komplotan Yakuza. Kageyama pun menggigit lehernya agar Masaru menjadi seorang vampir yang kuat untuk membalaskan dendam. Komplotan Yakuza itu mendatangi perkumpulan warga yang sebenarnya sudah berubah menjadi vampir. Suster yang pernah digigit Kageyama bahkan datang membawa pistol untuk mengusir mereka. Situasi menjadi mencekam. Banyak dari warga kota ini yang menjadi vampir. Mereka yang belum tertular meminta bantuan kelompok Yakuza ini. Bukan hanya warga sipil, polisi pun sudah terkena wabahnya dan akibatnya mereka tidak melakukan apapun selain cuek bermain kartu gaple. Datang ke sebuah klub malam, mereka dikepung warga yang sudah terkontaminasi. Si cewek cantik yang awalnya meminta pertolongan akhirnya menjadi korban gigitan si guru. Kapten dan anak buahnya ini kabur melarikan diri. Di tengah perjalanan, mereka dicegat Masaru yang membawa sebuah kapak. Situasi tak terkendali. Hampir semua warga kota berubah menjadi vampir Yakuza dan bersatu melawan kelompok si kapten. Kageyama!
Tiba-tiba, Kageyama muncul menyerang mereka semua untuk membalaskan dendam kematian bosnya. Pertarungan sengit kembali terjadi karena Mang Yayan dan si koboi kembali muncul. Setelah berhasil dijatuhkan, tadi duga Kageyama kembali bangkit dan melakukan perlawanan. Saat si koboi akan menembaknya, muncullah mobil remote dilengkapi dinamit. Dasar bodor, bukannya meledak, dinamit itu hanya prank. Hogan segera membawanya. Dari kertas kosong yang dibakar itu terungkap sebuah tulisan agar Kageyama berani dan jangan putus asa. Tiba-tiba Kyoko datang untuk menemuinya. Dia siap memberikan darah untuknya. Meskipun ingin menghisapnya, namun Kageyama tidak mau melakukan itu. Seorang gangster dengan kostum bangkongnya menyerang beberapa preman. Di sisi lain, terlihat Mang Yayan sedang mengecas ulang energinya. Si bangkong ini kesal karena anak buahnya tidak berhasil membunuh Kageyama. Dengan sihir dari mata si bangkong ini, dia bisa membuat tangan si Yakuza kaku dan tidak bisa bergerak. Kesal kepada mereka, dia menemui kaptennya yang menjadi gila berharap bisa menanam pohon manusia untuk diambil darahnya. Tiba saatnya seluruh warga berkumpul untuk mengepung kelompok Yakuza. Tak lama kemudian, si bangkong Juma itu kembali muncul untuk menghajar mereka semua. Bangkong ini bukanlah tandingan mereka hingga Kageyama pun datang. Masaru yang masih dendam kepada si kapten, dia melesatkan kapaknya dan mendarat tepat di kepala pimpinan Yakuza ini. Pertarungan sengit terjadi antara Kageyama dan Bangkong Juma ini. Saat Kageyama terkunci jurus sihirnya, muncullah si Yakuza dan adiknya yang membawa sebuah toronton yang dilengkapi senjata otomatis. Berpihak kepada Kageyama, mereka menembaki si Bangkong dan langsung melindasnya. Tak diduga, si Bangkong ini bangkit kembali dan seakan tidak merasakan apapun, termasuk dilempar sebuah granat. Kageyama selanjutnya melesatkan tendangan. Badut mampang ini membuka kedoknya dan ternyata kepalanya masih menggunakan topeng kodok. Duel sengit kembali terjadi.
Kageyama tidak mampu meladeni kemampuannya. Sementara itu, anggota Yakuza ini terlibat adu tembak dengan si koboi. Dan akhirnya mereka berdua sama-sama tewas. Saat Kageyama sudah tidak berdaya, Angus kembali datang membawa 2 granat yang akan dia lemparkan kepada si pendekar Bangkong. Namun sialnya, kembali berhadapan dengan Kageyama. Kali ini dia tahu sumber kekuatan Bangkong ini ada pada bujalnya. Saat lakbannya dibuka, Bangkong itu seketika menjadi lemah. Namun dia berubah menjadi sosok raksasa yang terbangun dari gunung berapi. Musuh terakhir Kageyama adalah Mang Yayan Ruhian yang tampil anggun dengan menggunakan baju kimono dengan payungnya. Kyoko datang untuk membantu Kageyama agar menjadi kuat dengan menghisap darahnya, namun yang terjadi malah celepot. Dengan membuka bajunya, 2 Yakuza ini melakukan pertarungan pukulan. Mereka yang sanggup bertahan dialah pemenangnya. Mereka berdua sama-sama terluka parah hingga akhirnya Mang Yayan pun tumbang. Monster Bangkong itu melakukan penyerangan dan saat itu juga Kageyama berubah menjadi vampir kelelawar. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Yakuza Apocalypse ini? Meski terlihat banyak adegan yang di luar nalar, namun Yakuza Apocalypse ini bukan sembarang film. Selain diarahkan oleh sutradara legendaris yaitu Takashi Miike, film ini digadang-gadang sebagai proyek idealis yang ditujukan untuk memporak-porandakan industri film dengan gayanya sendiri. Dia sampai-sampai berkata, "Bersiaplah, minggirlah produksi Jepang yang membosankan. Aku ingin melawan keinginan semua orang. Aku akan kembali ke akarku dengan film yang satu ini dan ingin gila-gilaan mengamuk dengan Yakuza Apocalypse. Dan setelah mengamuk, dia akan menyeruput Koppai." Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.